Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom buat kita semua, sejahtera Tuhan kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak, kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore malam hari ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan setelah seharian kami berkegiatan masing-masing. Tuhan Engkau sudah memberkati dan menolong kami semua. Dan sore hari ini Engkau himpunkan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan, kami sangat merindukan kehadiran Tuhan lewat ibadah ini. Dan sekaligus memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Di saat puji-pujian Tuhan kami menaikkan ucapan syukur pujian kepadamu. Biarlah Engkau juga ada dalam pujian kami yang membuat hati kami sukacita dan damai sejahtera. Namun demikian Tuhan, kami menyadari di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang mengganggu ibadah ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut puji-pujian kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan melakukan pujian dalam buku Psalm nomor 146. O Roh Kudus manunggal dalamku. Haleluya. Suatu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu. Hanya bila Kau dan tinggal di dalamku. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Potret yang kedua. Nyatakanlah kekuranganku, nyatakanlah segala kehendak-Mu. Pegang tanganku, bimbing hidupku dalam kebenaran-Mu. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Potret yang ketiga. Bila Kau manunggal dalamku, bila Kau
suci penolongku, Oh Roh suci penghiburku, penuhi hatiku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku, Oh Roh suci penolongku, Oh Roh suci penolongku, Oh Roh suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. Saudara sekalian, di hari-hari ini kita sangat membutuhkan Roh Kudus yang bisa menghiburkan kita ketika kita susah dalam kesesakan. Dia pun juga akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Dan itu sebabnya kita selalu merindukan supaya Roh Kudus itu dan firman-Nya itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melakukan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Dalam NR 375, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Dari atas, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur
penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Bersama kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, sumber pengharapan kami dan penolong kami, dan Allah yang mampu untuk menyelesaikan segala masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian, terlebih Tuhan membuka hati kami supaya sungguh Tuhan Engkau mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami semua. Namun demikian tetap kami menyadari bahwa di saat kami mendengarkan firman-Mu pun iblis juga tidak tinggal diam. Dia tidak menghendaki benih itu jatuh di tanah yang baik. Dan itu sebabnya Tuhan sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu kami dalam kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, Tuhan juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Terima kasih Tuhan, hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, biar Tuhan juga memberkati, dudukkan dengan baik, dengan tenang, dengan damai, supaya bisa menyimak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah dalam doa dan penyembahan ini, saudara sekalian. Itu sebabnya waktu yang pendek biar kita gunakan untuk kita sudah memuji Tuhan, saatnya untuk kita belajar lagi untuk membaca serta mendengarkan firman Allah, dan kita memberikan kesempatan firman Allah untuk bekerja dalam kehidupan kita, untuk supaya betul-betul kehidupan kita terpelihara oleh firman Allah. Sebab yang sanggup dalam suasana sulit apapun juga, yang sanggup untuk memulihkan bahkan memelihara kita, hanya firman Allah, kasih dan rohnya itu yang akan mampu untuk menolong, memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan mengangkat kita dari segala keterpurukan. Itu sebabnya hari-hari ini kita setia kepada Tuhan dalam penggembalaan Tuhan, dalam firman penggembalaan ini, untuk kita betul-betul kita digiring oleh Tuhan, untuk kita mendapatkan suatu perhatian khusus dari Tuhan, sampai sewaktu-waktu Tuhan itu akan menuntun kita, ya, untuk masuk dalam penggembalaan yang besar dengan satu gembala, dan di sana betul-betul air mata itu tidak kita alami. Sekarang kita harus banyak mengakui, ya, bahwa tangisan itu, tetesan air mata itu masih kita alami, sebab inilah tanda dari bumi ini yang ditandai dengan kesulitan, kesusahan, tangisan dan air mata. Tapi yakinlah, kita yakin kepada firman Tuhan, yakin kepada Tuhan, sewaktu-waktu air mata itu tidak kita alami. Sebab ketika kita harus meneteskan air mata, di sana kita ada kekuatan, ada penghiburan, ada semangat yang membuat kita semangat, adalah firman Allah, sehingga kita hanya berpengharapan, percaya, dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Kembali dalam Yesaya pasal yang ke-40, kita akan kembali membaca ya,
kembali membaca Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-11 ini, saudaraku, ya. Kita simak baik-baik, jangan menjadi bosan karena diulang-ulang. Ya, kita masih membutuhkan firman Allah ini dalam penjelasan-penjelasan yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Kita bersabar semua. Ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Ya, kita bisa melihat seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Kawanan. Kalau disebutkan kawanan ini, saudaraku, nanti akan dibedakan. Kawanan ini bagikan jemaat. Dalam jemaat itu, saudaraku, itu ada orang tua, ada orang dewasa, ada pemuda, ada remaja, ada anak-anak. Itu namanya kawanan, yang terdiri dari anak, ada induk dan semua, saudaraku. Tetapi kita lihat betapa Tuhan itu ya rindu untuk supaya dia menggembalakan ternaknya itu, ternaknya, ya hewan peliharaannya itu, yang disebutkan domba-domba, dombanya Tuhan itu, saudaraku. Untuk apa, Mas? Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Ya, dia menghimpunkannya dengan tangannya. Betapa Tuhan itu tidak ingin, ya sidang jemaat itu, kawanan domba itu, ya ternak disebutkan, ya, ia menggembalakan kawanan ternaknya itu, yang digembalakan itu tidak terpisah-pisah, ya tidak tercerai-berai, saudaraku, tetapi dia menghimpunkan dengan kekuatan tangannya itu, tangannya Tuhan itu Roh Kudus, firman dan Roh Kudus itu ingin menghimpunkan kita. Bagikan dalam suatu keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak, dihimpunkan, disatukan, saudaraku, dikumpulkan, saudaraku, untuk menjadi satu kawanan. Kawanan domba, mulai dari keluarga, dari nikah keluarga kita, sampai pada kawanan dalam sidang jemaat, sampai nanti jemaat internasional, itulah tubuh Kristus. Dihimpunkannya dengan tangannya. Terus, Mas, Anak-anak domba di pangku. nah, sekarang setelah disebutkan ternaknya, kawanan ternaknya, sekarang anak-anak domba di pangkunya. Terus Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi untuk anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Untuk apa induk-induk ini, induk-induk domba ini dituntunnya dengan hati-hati? Sebab induk-induk ini juga nanti dia yang akan menghidupi anak-anak domba itu. Induk-induk ini juga berbicara, ya berbicara tentang hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala. Itu pun juga harus dituntun. Seorang gembala yang menggembalakan itu juga harus tergembala. Untuk apa? Untuk supaya bisa menggembalakan kawanan domba, anak-anak domba itu. Saudara sekalian, itu sebabnya bagiku ini baik, ya bagiku untuk baik, bukan hanya saya menggembalakan sidang jemaat, menggembalakan domba-dombanya Allah, tetapi saya nomor satu juga harus selalu dituntun, harus digembalakan, dan saya pun harus tergembala oleh firman penggembalaan ini, supaya Tuhan nanti memberikan kemampuan untuk supaya induk-induk ini yang dituntunnya tadi itu nanti akan bisa menggembalakan. Sampai sewaktu-waktu kita semua kawanan ternak, kawanan domba ini dituntun kepada suatu tempat yang terakhir, itulah penggembalaan yang terakhir. Dan itu sebabnya, saudaraku, biar kita di hari-hari ini, saudaraku, memperhatikan firman Allah ini. Dalam Yesaya pasal 40 ini, saudaraku, ayat ini sesungguhnya di saat bangsa Israel itu dalam pembuangan di Babel, saudaraku, ya, di Babel. Dalam pembuangan di Babel itu betul-betul ya dalam kesulitan yang sangat berat, tetapi sesungguhnya pembuangan ke Babel itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah
untuk bangsa Israel untuk supaya mengalami pengalaman kematian dalam pembuangan ini selama 70 tahun, selama 70 tahun. Namun demikian dalam ayat-ayat sebelumnya kita akan membaca ayat yang pertama dan yang kedua. Hiburkanlah umatku. Ya, Demikian firman Allahmu. demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem. Ya. Dan serukanlah kepadanya. Terus, bahwa perhambaannya sudah berakhir. ya, perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. Ya. 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi kita lihat adanya satu kesalahan dosa yang dialami, ya, yang diperbuat oleh bangsa Israel ini, saudaraku. Sehingga Tuhan mengizinkan untuk bangsa ini masuk dalam pembuangan ke Babel. Nanti kita akan baca, saudaraku. Tetapi kita bisa melihat sekalipun seolah-olah Tuhan itu menserahkan, ya, diserahkan, dipisah-pisahkan. Ya, ada bagian orang yang masih tinggal di Yerusalem, di Yehuda, tetapi juga sebagian besar juga dia diberangkatkan ke Babel, termasuk Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Itu bagian kehidupan yang masuk dalam pembuangan, saudaraku. Tapi Tuhan itu luar biasa kepada bangsa ini. Nah, ini untuk kita, biar ini menjadi suatu pengalaman. Kadang-kadang, saudara sekalian, Tuhan mengizinkan sesuatu kepada kita yang sesungguhnya kita jujur mengatakan kita tidak suka, tidak senang dengan pengalaman-pengalaman, ya, yang semacam itu. Ya, seolah kok kita mengalami, ya, mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan pencobaan, ujian yang gak ada habis-habisnya kita. Tapi ternyata nanti kita lihat betapa Tuhan itu dia punya rencana yang luar biasa kepada bangsa ini, saudara sekalian. Yang terpenting, saudaraku, ketika kita diizinkan Tuhan masuk dalam proses, atau saya sebutkan dalam proses pembuangan ke Babel atau proses kematian ini, saudaraku. Ya, yang terpenting kita mengkoreksi diri. Ya, kalau kita menemukan ada kesalahan, ada dosa, segera kita datang kepada Tuhan. Jangan biarkan hukuman nanti jatuh pada kita karena kita tetap tidak sadar. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ayat-ayat yang kita baca dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-11 tadi, betapa Tuhan itu ingin menghimpunkannya sekalipun dia berserah. Terpisah, saudara. Harus masuk dalam pembuangan. Tapi Tuhan ingin menghimpunkannya dengan tangannya sendiri. Dia ingin anak-anak domba itu di pangkunya. Ya, kehidupan kita tetap dalam pangkuan. Dan induk-induk dari domba itu juga tetap dituntunnya. Dan apa yang dibicarakan dalam ayat 11 ini, betapa perhatian Tuhan itu terhadap bangsa Israel, terhadap kehidupan kita sekarang ini. Yang terpenting tadi saya mengatakan, ketika pengalaman ini, pengalaman ini Tuhan izinkan, kita mau menyadari. Itu sebabnya Tuhan pernah menyuruh Nabi Yeremia, untuk datang ke tukang priuk. Ya, ke tukang priuk itu tukang buat apa ya? Apa priuk itu semacam dari tanah liat. Kalau di desa kita, Mbak Ten, itu keluarga saya itu keluarga yang buat dandang dari tanah itu, bentong itu, ya jun itu, ya kuali apa itulah. Nah, Yeremia disuruh datang sana. Kamu datang ke tukang priuk untuk memperlihatkan, Tuhan ingin memperlihatkan. Nah, di saat dia di tukang priuk itu, dan ketika itu dia datang, pas tukang priuk itu, saudara sekalian, sedang bekerja, saudaraku. Jadi dia melihat sendiri
maka Tuhan mengatakan, aku juga akan melakukan seperti itu. Ini kita baca. Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18, saudaraku. Ya, begitu luar biasanya indahnya Tuhan itu terhadap kita. Ya, jadi Tuhan itu ya bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab, tapi Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Semua itu seizin Tuhan. Pasal 18 lebih baik kita akan membaca ayat yang pertama, saudara sekalian, sampai dengan ayat yang ke-6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ya, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Kita simak baik-baik pembacaan ini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Ya, jadi ini firman Tuhan, bukan katanya Yeremia. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya apa itu? Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Nah, pergilah segera ke rumah tukang periuk. Terus, Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. nah, disuruh kedatang ke tempat tukang periuk, maka di sana Tuhan akan memperdengarkan perkataan-perkataannya. Perkataan-perkataanku kepadamu. Dia akan mengatakan sesuatu kepada Yeremia. Terus apa itu? Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, Ya, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. jadi betul-betul Yeremia ini mendengar dan dia melakukan dan betul-betul bertemu dengan tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Terus Apabila bejana Ya. yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, ya, kita lihat dia menyaksikan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu, tanah liat di tangan itu rusak. maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali Ya. dari bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lah, jadi kita lihat Tuhan gambarkan kehidupan ini bagaikan tanah liat yang sedang dibentuk oleh tukang periuk. Kehidupan kita ini. Itu sebabnya kenapa Yeremia diizinkan melihat itu. Jadi ini bukan katanya. Jadi Yeremia ini bukan katanya orang membuat periuk itu seperti ini. Ya, saya tahu betul karena mbah saya, bude saya, bulik saya, itu semua itu juga membuat hal kayak gitu. Prosesnya bukan gampang membuat dandang, membuat kuali, membuat apa itu macam-macam itu, saudaraku. Bukan gampang. Tapi kalau itu ada di tangan tukang periuk, saudaraku, maka yang mungkin bagi kita itu ya sulit. Gimana caranya ya? Kok bisa tanah, kok bisa sampai setipis itu ditutupi, diputeri gitu. Dia gitu. Ya, sekalipun keluarganya, tapi saya memang nggak bisa. Ya, saya di tempat yang lain nggak bersama keluarga di tempat keluarga saya, keluarga bapak saya ini. Saya di keluarga ibu, jadi lain desa, lain desa. Ya, lain desa. Jadi saya nggak sempat. Tapi pernah ketika orang tua juga ya berjualan, ikut berjualan, tapi kan nggak ikut membuat, saudaraku. Inilah, saudaraku, kalau tanah liat itu di tangan tukang periuk, saudaraku, maka terserah apa yang akan dibuat oleh tukang periuk itu untuk dijadikan bejana macam apa. Itu kewenangan haknya si tukang periuk itu. Terus Mas, apa yang Tuhan lakukan? Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Nah, ayat yang kelima. Bunyinya, Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, Kita hai lihat. kaum Israel? Nah, kita lihat kepada bangsa Israel yang disebutkan tadi rusak, saudaraku. Ya, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Ya. Rusaknya ini, kalimat rusak ini juga rusaknya bangsa Israel saat ini. Ya mungkin sekarang rusaknya kehidupan kita. Tetapi kita yakin
tukang priuk sanggup untuk melakukan. Ayat yang kelima, ya, dia katakan kemudian setelah Yeremia itu melihat semua, ya, maka Tuhan berfirman, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hei kaum Israel. Jadi kalau kita bisa melihat ini, Tuhan tuh ngajangi jembar buat kita, memberikan suatu harapan. Apapun kehidupan kita, serusak apapun juga kita, Tuhan itu masih mau ingin menghimpunkan kita dengan tangannya sendiri. Dia juga ingin memangku kita sampai dia menuntun kita. Yang tadi saya katakan, ke tempat yang dimana di sana tidak ada air mata dan tangisan sama sekali. Ayo kita membuka hati. Dia katakan masakan. Ya, dikatakan di sini, ya, hei kaum, dengan demikian firman Tuhan, sungguh, terus diteruskan Mas. Demikian firman Tuhan. Ya. Sungguh, Ya. seperti tanah liat di tangan tukang priuk. Ya, seperti tanah liat di tangan tukang priuk. Demikianlah kamu di tanganku, Ya. hai kaum Israel. Nah, kalau kita dalam tangan Tuhan, apapun keadaan kita, serusak apapun kita, segagal apapun kita, seterpuruk apapun kita, kalau kita ada dalam tangan Tuhan, saudara sekalian, maka Tuhan sanggup untuk membentuk. Itu sebabnya dia katakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hei kaum Israel. Ya, Tuhan lebih daripada tukang priuk yang jasmani ini. Dia tukang priuk rohani yang bukan hanya membuat dari tanah liat, dia membuat kehidupan kita, membentuk kehidupan kita, yang memberikan harapan kepada kehidupan kita. Ya, itu sebabnya kita sangat senang, saudaraku. Ya, kalau firman Allah ini tertuju sekarang dulu kepada bangsa Israel dalam pembuangan, saudaraku. Tapi sekarang untuk kehidupan-kehidupan yang di saat sekarang ini mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, akibat dari pandemi ini terutama yang dialami oleh bangsa Indonesia, dunia pada umumnya, kesulitan-kesulitan ini, maka Tuhan sanggup untuk memberikan suatu pertolongan yang ajaib. Tapi apa kata Tuhan belum selesai? Mas, ayat yang ke-7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, Ya. merobohkan, Ya. dan membinasakannya. Nah, jadi ada kalanya Tuhan itu begitu kerasnya. Kalau dia mengatakan dia akan menghimpunkan dengan tanganku, dia juga mengatakan akan memangku anak-anak domba dan menuntun induk-induk domba. Tapi dia juga mengatakan ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut. Nah, ini kan keras ini. Iya. Kenapa dia mencabut? Sebab dia yang menanam. Dia punya hak untuk mencabut. Ya, itu sebabnya dalam pengkhotbah juga mengatakan ada saatnya untuk menanam, ada saatnya untuk mencabut yang ditanam. Ada saatnya ada kelahiran, maka juga ada kematian. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, kalau dia bisa menghimpunkan kita dengan tangannya, memangku kita di dalam pangkuannya, menuntun kita, maka dia ada kalanya juga, ya, aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Ini kan keras banget ini. Sebab memang dia tukang priuk sejati. Dia berhak berkuasa untuk menjadikan tanah liat itu untuk menjadi apapun juga, sesuai kehendaknya. Tetapi kita sudah diajangi jembar. Kalau saja priuk itu rusak, maka kalau itu di tangan tukang priuk, dia katakan, dia sebutkan demikian
demikianlah kamu di tanganku, hei kaum Israel. Maka Tuhan juga yang akan membentuk tanah liat itu, barang yang rusak itu, untuk menjadi baik. Asal kita menyadari satu, kita datang kepada Tuhan, benar Tuhan saya gagal, benar Tuhan saya rusak, benar Tuhan saya tidak baik. Maka Allah itu ketika dia mengatakan, aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya, maka Tuhan itu bisa membatalkan itu. Bahkan Tuhan itu bisa menyesal. Coba, ini luar biasa. Kalau Tuhan menggunakan kata menyesal, kadang-kadang kita nggak ada penyesalan dari manusia ini. Yang jelas-jelas kita ini salah banyak dosa. Tidak bisa menyesal. Tidak bisa minta ampun kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Ayat 8, Mas. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya. Nah, kalau suatu bangsa itu, ya, yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, terus maka menyesallah aku. Kita lihat, ini kan luar biasa. Dari pihak Tuhan, kalau Tuhan melihat kehidupan itu, dia menyesal, mengakui bahwa kita salah, kita gagal dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam apa saja. Kita akui di hadapan Tuhan. Maka ayat ini mengatakan, dia mengatakan, maka menyesallah aku. Kalau Tuhan aja bisa menyesal, saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri untuk kita mengaku di hadapan Tuhan, tapi justru seringkali kita tidak bisa menyesal, merasa diri benar, mempertahankan keakuan kita, gengsi kita, saudara sekalian, hanya untuk sesuatu yang sesungguhnya ya tidak terlalu penting, karena harga diri saja. Tapi betapa Tuhan itu begitu melihat kehidupan manusia, kehidupan bangsa Israel saat itu. Sekarang ada kehidupan kita menyesal, kita mengakui kesalahan kita. Maka sungguh-sungguh ini Tuhan pun juga maka menyesallah aku. Terus bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ya, kita lihat. Kenapa begitu, saudara sekalian? Karena memang Tuhan itu sesungguhnya bukan merancangkan rancangan kecelakaan buat kita. Tapi kalau Tuhan itu menjatuhkan hukuman, mencabut, merobohkan, dan membinasakan itu karena kita tidak mau bertobat, tidak mau menyesal. Tapi sebaliknya, kalau kita mau menyesal, kita mengakui dan kita bertobat, kembali kepada Tuhan, tinggalkan kejahatan, kesalahan itu, Tuhan menyesal. Tuhan menyesal dan dia katakan bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Karena memang Tuhan itu tidak merancangkan kecelakaan, rancangan kecelakaan, tapi dia merancangkan kepada kita, saat itu bangsa Israel, rancangan damai sejahtera untuk supaya setiap kita mempunyai satu harapan. Ya, coba ini dibaca. Baca dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29, saudara sekalian, ya. Yeremia pasal 29. Ya. Ayat yang ke-10 lebih baik. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, Ya. barulah aku memperhatikan kamu. Ya, kita lihat. Jadi Tuhan itu menepati janji. Dia mengatakan, memang Tuhan mengizinkan dia
Israel ini, bangsa ini, dia harus masuk dalam pembuangan ke Babel. Tapi seizin Tuhan, Tuhan juga di sini memberikan satu batas waktu. Diulangi, Mas. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, Ya. barulah aku memperhatikan kamu. Nah, jadi harus menjalani pembuangan itu berapa tahun? 70 tahun. Itu satu generasi. Ya, satu generasi. Sebab ada ayat mengatakan umur manusia itu 70. Kalau kuat 80, saudaraku. Selebihnya itu kesulitan. Artinya, ya bangsa ini harus mengalami suatu penderitaan dalam pembuangan itu. Ya, selama 70 atau satu generasi. Satu generasi. Kalau genap 70, ya sebab Tuhan itu tidak seperti kita. Ya, kita maunya kan minta murah, dikurangilah. Kalau hukum dunia itu dapat remisi, dapat apa. Tapi Tuhan sudah tetapkan, kalau sudah genap 70, barulah aku memperhatikan kamu. Berarti sebelum 70 tahun, seolah Tuhan itu membiarkan. Seolah. Tapi sesungguhnya, kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Ada dalam tangan Tuhan. Terus ayat yang ke-11. Aku akan menepati janjiku itu Ya. kepadamu Aku akan menepati janjiku itu kepadamu. dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, untuk menghimpunkan kembali dengan tangan yang kuat itu. Menghimpunkan kita kembali. Menghimpunkan bangsa Israel saat itu. Kalau itu ada di tangan Tuhan, maka tangan Tuhan yang penuh kuasa ini juga yang akan menghimpunkan kembali, akan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, terus Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi bukan rancangan yang ada padaku, bukan ku kecil ini, ku besar. Sebutkan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Kamu. kamu siapa? Bangsa Israel. Nah, kepada kita, sesungguhnya setiap kita itu dalam rencana Tuhan. Ya, dalam rancangan Tuhan. Semua sudah ada garisnya sendiri-sendiri. Ya, ada garisnya sendiri-sendiri. Sebab jelas Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, Tuhan, mengenai kamu. Jadi kalau demikian, saudaraku, ya kita nggak perlu risau, nggak perlu takut, khawatir, sebab kita sudah ada dalam tangan Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Ya di saat-saat pandemi ini ya kita sedikit agak, ya harus kita jujur mengakui, ketakutan, khawatir itu suatu, itu sempat mengganggu kita. Ya, seolah-olah hidup kita yang tergantung dari corona. Tapi kalau kita bisa melihat ayat ini, saudaraku, coba kita perhatikan. Kalau dalam Yeremia pasal 18 tadi, saudaraku, jelas mengatakan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Kalau kita di tangan Tuhan, saudaraku, siapa yang bisa akan mengambil kita? Maka berarti dia harus berhadapan dengan Tuhan. Ya, akan berhadapan dengan Tuhan. Nah, di sini disebutkan, ya, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ini bukan katanya pendeta. Ini bukan katanya gereja. Tapi yang mengatakan ini adalah demikianlah
firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan bukan rancangan kecelakaan. untuk memberikan kepadamu Ya. hari depan yang penuh harapan. Ya, puji Tuhan. Betapa Tuhan itu di hari-hari ini begitu luar biasanya. Di hari-hari ini untuk kita sekarang. Kalau kita meyakini firman Allah ini, sebab firman Allah ini tetap sama dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Sebab ini Allah yang berfirman dulu kepada bangsa Israel dalam kesusahan dan pembuangan. Sekarang juga ini berlaku untuk kita. Mungkin kita sekarang dalam kesulitan dan pembuangan secara jasmani mungkin tidak dibuang ke suatu negara, tapi dalam pembuangan dan persoalan masalah yang begitu di hari-hari ini menghimpit kita. Tapi kalau kita yakin bahwa kita sudah dalam rancangan Allah, dan rancangan Allah ini rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bahkan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kalau kita melihat ini, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang kita risaukan. Tapi daging ini masih merasa ijik kroso, dijiwit masih rasa. Telinga kita masih bisa mendengar, mata kita masih bisa melihat. Ini yang seringkali mempengaruhi kita. Sehingga akhirnya kita tidak percaya dengan firman Tuhan ini. Tidak percaya dengan firman Tuhan ini. Coba ayat 14, Mas. Atau terus terang ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Ya, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kita lihat di hari-hari ini siapa yang rasanya kita dengan situasi sekarang ini, wah pasti saya yakin semua getol berdoa. Minimal untuk keselamatan diri. Selain Tuhan lindungi, apalagi keluarga kita di luar kota atau di mana. Saya pun juga demikian. Anak saya sekarang ada di Jakarta, dalam satu pekerjaan. Kita berdoa untuk mohon perlindungan, supaya tidak terjadi sesuatu. Nah, kalau kehidupan kita ini betul-betul ada dalam rancangan Allah, jadi kehidupan yang ada dalam rancangan Allah itu sama dengan kehidupan yang benar, kehidupan yang takut kepada Dia. Kenapa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, kepada orang takut kepada Dia. Ya, yang bertobat, yang mau bertobat dalam Yeremia pasal 18 bertobat, maka Tuhan menyesal. Ya, lah kehidupan itu dalam rancangan Allah, maka kehidupan yang semacam itu, kalau dia berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi telinga Tuhan itu, telinga yang begitu peka. Belum kita mengucapkan, Tuhan sudah tahu apa yang sedang kita butuhkan. Dalam Matius pasal yang ke-6, Bapakmu tahu apa yang kau minta, apa yang kau perlu, apa yang kau pohonkan, yang dipohonkan kepada Tuhan. Terus, Mas. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Nah, coba betapa kecewanya, saudaraku, kalau kita mencari seseorang atau diparani, saudaraku. Ya, sudah sampai sana orangnya nggak ada. Iya, kira-kira kita akan menjadi kecewa dan juga bisa marah. Atau diparani. Saya kira wong nggak enek, apalagi kalau ini ada masalah, sengaja dia pergi, saudaraku. Gak ingin menemui, saudaraku. Sengaja dia pergi. Iya. Tapi Tuhan tidak begitu kepada kita. Kepada kehidupan dan rancangan Allah itu, saudaraku. Kehidupan yang takut kepada Tuhan. Ya.
Karena mata Tuhan tertuju kepada dia, saudaraku. Maka dia, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Ya, aku akan memberi kamu menemukan aku. terus, Demikianlah firman Tuhan. terus, Dan aku akan memulihkan keadaanmu, terus, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, terus, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai mereka. ya, terus, Demikianlah firman Tuhan. ya. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Tuhan juga akan memulihkan kehidupan kita, yang mungkin saat ini kita tercerai-berai di dalam kesusahan yang amat sangat, ya, kita dalam persoalan yang sulit untuk kita bisa atasi. Coba kita sambil mengoreksi diri, kita datang kepada Tuhan membawa kehidupan ini. Kita bertobat, ayat tadi mengatakan. Ya, artinya kita tinggalkan yang jahat itu, perbuatan yang jahat, yang berdosa itu, kita kembali kepada Tuhan. Maka ayat mengatakan, Tuhan itu juga bisa menyesal. Dia membatalkan murkanya. Dia membatalkan rancangan kecelakaan itu. Untuk Tuhan rubah, Tuhan gantikan rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan siap untuk ditemui. Dan kalau kita berdoa, dia menjawab. Sekalipun Tuhan itu katakan dia mencerai-beraikan bangsa itu, tapi dia juga berjanji, bahkan dia akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana telah membuang kamu. Ayat mengatakan kalau Tuhan itu dia melukai, maka Tuhan juga bisa memubah. Artinya apa? Kalau semua yang terjadi itu seizin Tuhan, ya seizin Tuhan, dia sanggup untuk memberikan pertolongan. Sebab dia sudah memangku kita. Sebab dia sudah menanggung ya beban kita. Beban yang paling berat, dosa itu sudah pikul. Maka Tuhan juga kita harus meyakini sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Kita akan dikembalikan seperti semula di saat aku membuang kamu. Contohnya seperti siapa? Ayub. Ayub itu habis-habisan. Orang di saat itu, orang yang terkaya di zamannya. Ya, tidak ada yang sisa. Yang dia bilang, yang tersisa hanya gusi saja. Karena semua sudah habis, badan habis, tinggal tulang. Yang tersisa hanya gusi, ayat mengatakan. Anak habis, 10 anak habis. Harta benda habis, kekayaan habis. Punya istri juga begitu. Ya bukan mendukung, bukan dia malah dia menganjurkan sesuatu yang salah. Tidak mensupport, tidak mendukung ketika suaminya mengalami semacam itu. Malah dia mengatakan mati saja. Ya. Ini tapi Ayub dia tetap setia kepada Tuhan. Setelah dia menemukan pribadi Tuhan. Dan dia mengakui dosanya, kesalahannya, kesombongannya. Maka Tuhan pulihkan 2 kali lipat dari apa yang sudah hilang itu. Seperti ayat mengatakan, aku akan mengembalikan kamu. Artinya, dia akan memulihkan kita. Kalau dia bisa memulihkan bangsa Israel yang dalam pembuangan, dia bisa memulihkan Ayub, saudaraku, maka Tuhan juga bisa memulihkan keadaan kita. Sepecah, seretak, sehancur apapun juga kita.
Tadi ayat mengatakan sepanjang kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, kita ada dalam rancangan Tuhan, maka Tuhan siap untuk bisa menolong kita. Biar firman Allah ini bukan hanya merupakan satu tulisan biasa. Ini hanya sejarah yang pernah terjadi. Kalau ini kita terima ini sebagai firman Allah, bukan hanya sejarah, saudaraku, maka firman Allah itu ya dan amin. Dia berkuasa juga, sebab firman itu hidup, kuat, dan berkuasa. Yang juga untuk menolong kita, siapapun kita, di hari-hari ini. Bukan hanya itu, sampai dia membimbing, menuntun kita ke suatu tempat yang Tuhan sudah sediakan, yang di sana tidak ada air mata, dan kita akan mengalami sukacita, dipulihkan, kita berbahagia untuk selama-lamanya. Kiranya firman Allah ini akan mendorong kita sesekalian, semakin kita yakin, semakin kita berkobar-kobar suatu untuk memberikan hidup ini dalam rancangan Tuhan, memberikan hidup ini ada pada Tuhan. Disebutkan saudaraku dan pasal 18, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hei kaum Israel. Sekarang kepada kita, ini tetap berlaku untuk kita. Dan pasal 29 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian dari buku NR saku 252. Haleluya. Tak terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan. Kurbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. Tak dari atas, tak terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan. Kurbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Haleluya. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. Haleluya. Segala puji, hormat,
Kini berdoa syafaat dan berdoa syukur. Puji hormat bagimu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Amin, amin, amin. Siapakah kami ini Tuhan? Haleluya. Sehingga Kau masih berbelas kasihan atas kehidupan Haleluya. kami. Haleluya. Kami hanya bencana tanah liat Tuhan yang retak, bahkan menuju kehancuran. Haleluya. Tapi Engkau mau membentuknya kembali Tuhan. Terima kasih. Kemurahan atas kehidupan kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Kebaikan-Mu begitu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada rancangan kecelakaan Kau berikan kepada kami, Haleluya. Haleluya. tetapi damai sejahtera itu telah Kau janjikan. Bahkan Kau telah limpahkan atas kehidupan kami semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur. Haleluya. 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 Kau masih mau memangku kami Tuhan sebagai anak-anak. Haleluya. Haleluya. Dan terlebih dari itu Kau masih mau menuntun kami Haleluya. menuju kepada kehidupan kekal itu Tuhan. Terima kasih. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berada dalam pelukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Terima pada kasih. sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah mengingatkan kami Tuhan, Haleluya. siapa kami manusia ini Tuhan. Haleluya. Kami adalah makhluk yang lemah, yang mudah hancur Tuhan. Haleluya. Tanpa campur tangan-Mu kami bukan apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah tangan-Mu itu selalu membentuk Haleluya. kami Tuhan, untuk menjadi bejana tanah liat yang kokoh, yang kuat, yang bisa Engkau isi dengan firman-Mu yang penuh dengan kemurahan dan Haleluya. kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kemurahan atas kehidupan kami begitu Haleluya. nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perhatian atas kehidupan kami Haleluya. semua Tuhan. Terima Sehingga pada kasih. malam hari ini Kau masih memberikan firman-Mu Haleluya. untuk memberikan kami kekuatan Tuhan Ya, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan Haleluya. yang sedang terjadi pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. untuk Bapak Gembala kami, Ya, Bapak Thomas Tuhan Tuhan. beserta keluarga. Pertolongan-Mu. Kiranya Engkau mau limpahkan juga Haleluya. Tuhan, hikmat-marifat yang begitu melimpah Tuhan, Terima sehingga kasih. kami domba-domba yang digembalakannya Haleluya. tidak akan kekurangan sedikit pun atas firman. Haleluya. Dan setiap ucapan perkataan yang Haleluya. keluar dari Haleluya. mulut bibirnya Tuhan adalah Terima benar-benar kasih. firman-Mu yang murni. Ya Rabbal Terima Alamin. kasih ya Ya Tuhan, Rabbal terima Alamin. kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami Terima serahkan kasih. seluruh sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Haleluya. Walaupun kami pada saat ini masih belum bisa bertemu Haleluya. bertatap muka Haleluya. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu Terima berlaku kasih. atas kami semua.
Terima Haleluya. kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima Kami kasih. peralaskan doa permohonan kami Haleluya. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikian firman Tuhan sudah disampaikan. Ya, pengumuman untuk ibadah kita nanti hari Minggu kita tetap ada ibadah juga siaran daring, juga hari Rabu seperti sekarang ini ibadah PA, juga hari Kamis ibadah doa. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan supaya betul-betul seperti apa yang disebutkan firman Tuhan, sebab kita ini adalah kehidupan-kehidupan yang hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya ada dalam tangan Tuhan. Biar kita menempatkan diri untuk supaya kita ada dalam tangan Tuhan atau dalam rancangan Tuhan. Puji Tuhan, kita saling mendoakan saudara sekalian, satu dengan yang lain. Kita tetap bertegur sapa lewat WA atau bagaimana, sekalipun secara fisik kita belum bisa bertemu, hati memang rindu, tapi keadaan yang belum memungkinkan untuk kita bisa bertemu secara fisik. Tapi biar doa-doa itu tetap dinaikkan dari pihak saya juga berusaha lewat renungan malam atau ucapan-ucapan pagi saudara sekalian, atau renungan pagi, biar ini merupakan suatu komunikasi antara saya dan seluruh sidang jemaat dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, dan jaga kesehatan. Tetap kita menggunakan ya masker suatu untuk menjaga diri kita, menjaga orang lain. Ya, tetapi lebih daripada itu kita tetap percaya bahwa hidup kita ada pada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa nanti kepada sidang jemaat Tuhan, juga kepada bangsa dan negara kita yang sekarang sedang juga dalam kesibukan untuk menghadapi masalah ini. Juga kita berdoa untuk masalah dari seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita membawa kehidupan kita. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami ini ke tangan-Mu. Sebelum kami berpisah, kami berdoa, hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya GKGM dari Triorejo, Keluarga Besar Hudiono, dan di Pondok Chandra dan cabang-cabang yang lain. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar tetap Tuhan pelihara, jaga, lindungi mereka dari segala pekerjaan setan lewat penyakit, sakit penyakit, lewat virus apapun juga. Tuhan, Engkau melindungi, sebab kami meyakini kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam rancangan-Mu. Itu sebabnya tetap memberikan hati kami, hati yang percaya, mempercayakan diri sepenuh kepadamu. Kepada sidang jemaat dan kelemahan fisik, Tuhan juga memberikan kekuatan baru, semangat yang baru. Tuhan yang masih mencari pekerjaan, baik anak-anak-Mu, Tuhan juga Engkau buka jalan, yang sudah bekerja, baik di kota, di luar kota, maupun di luar pulau sekalipun. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau juga ada di sana, dan pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu tetap nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah kami selanjutnya ke tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kerinduan kepada jemaat-Mu untuk merindukan Engkau dalam firman-Mu. Dan Tuhan juga membukakan firman-Mu untuk hamba, untuk bisa hamba-Mu sampaikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu boleh terpelihara oleh firman-Mu, firman penggembalaan yang Engkau percayakan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami rindu untuk secara fisik juga bisa bertemu, tapi Engkau yang mengetahui Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau memakai para pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang sedang bekerja di hari-hari, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah. Tuhan, Engkau juga memakai, memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk mampu mengatasi apa yang terjadi dalam bangsa kami. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari saling menyalahkan. Tuhan, berikan hati kami, hati yang tenang, hati damai, terutama untuk supaya umat ketebus-Mu untuk tetap leluasa bisa beribadah kepada-Mu. Sebab kami masih mendengar ada tempat-tempat
yang dilarang untuk beribadah, dilarang untuk ini itu. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan, sebab bukan gereja fisik yang utama, tapi biarlah setiap kehidupan tetap takut kepadamu Tuhan. Dan kami meyakini sewaktu-waktu bangsa kami ini juga percaya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mungkin akan melanjutkan aktivitas, akan beristirahat malam. Kami serahkan ke tangan-Mu tubuh, jiwa, dan roh kami, biar Tuhan jaga dan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.